Mazmur 121 ayat 2 sampai yang ketiga. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Belakangan ini, cuaca sedang tidak baik. Perkiraan cuaca bahkan memprediksikan bahwa di beberapa tempat di Indonesia akan terjadi hujan lebat yang dapat mengakibatkan bencana alam banjir. Seseorang pernah berkata bahwa ketika manusia berdoa kepada Tuhan untuk tidak mendatangkan bencana alam, maka itu adalah doa yang sia-sia. Sebab bencana alam pasti akan terjadi pada waktunya. Kita bisa merenungkannya. Misalkan sebuah tempat yang tidak dihuni oleh manusia, ketika gempa bumi, banjir, tanah longsor ataupun yang lainnya terjadi pada tempat itu, maka tidak akan ada suatu hal yang cukup mengganggu karena toh tempat itu kosong. Namun, bencana alam memberikan dampak yang cukup negatif. Sebab bencana alam menimpa kehidupan manusia, dan itu sangat merugikan kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena hanya manusia yang memberikan makna pada sebuah peristiwa. Bagi manusia, sebuah bencana alam merupakan suatu nasib malang. Dan nasib malang itu tidak bisa dihindari. Semua orang akan tertimpa kemalangan itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup kita, ada masa-masa di mana kita tidak bisa menghindari suatu nasib malang. Contohnya tadi, bencana alam. Atau contoh lainnya. Contoh sederhana yang mungkin juga kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kecelakaan. Kita yang sudah sangat menjaga diri dengan berkendara dengan hati-hati, toh kita bisa juga mengalami kecelakaan karena kecerobohan orang lain. Kita yang melakukan bisnis dengan berhati-hati pun terkadang juga masih bisa jatuh. Nasib malang ada kalanya tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu ketika kita berdoa, maka janganlah meminta supaya Tuhan mengangkat seluruh beban hidup kita. Janganlah kita meminta supaya Tuhan menghilangkan seluruh kemalangan dalam hidup kita. Karena realita mengatakan bahwa manusia harus hidup berdampingan dengan kebahagiaan maupun dengan kesedihan, dengan keberuntungan maupun dengan kemalangan. Dan sebagai manusia, kita tidak boleh hanya siap untuk menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Tetapi kita juga harus siap apabila kita mengalami suatu kemalangan. Oleh karena itu, akan lebih bijaksana bagi kita dalam doa-doa kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa menguatkan dan memampukan kita.
Bacaan kita pada malam hari ini sungguh menguatkan bagi kita. Sebab pemazmur memberikan kesaksiannya pada setiap kita. Bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita dari segala mara bahaya. Dan cara Tuhan menolong kita adalah dengan membuat kita selalu kuat. Pemazmur berkata kepada setiap kita. Pemazmur mengatakan, "Ia takkan membiarkan kakimu goyah." Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita goyah. Kita akan selalu dikuatkan untuk menghadapi segala perkara dalam kehidupan kita. Selain itu, Tuhan juga menjamin, Tuhan selalu menjaga kita. Seorang pencuri dapat masuk ke dalam sebuah rumah karena penjaga di rumah tersebut tidur terlelap. Namun tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan akan senantiasa terjaga dan Dia tidak akan pernah terlelap. Oleh karena itu yakinlah bahwa ketika kita tertimpa suatu kemalangan, ketika kita menjumpai suatu musibah, yakinlah bahwa kita bisa melewati segala persoalan tersebut. Karena Tuhan senantiasa menguatkan kita, menguatkan kaki kita, supaya kita bisa melangkah dengan tegap, dengan penuh kepercayaan. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Ia berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Di lembaran tahun yang baru ini, mari kita senantiasa percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang kuat, orang-orang hebat yang mampu melakukan dan menaklukkan segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas segala kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan atas hari-hari bahagia yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga Tuhan, karena kami boleh dikuatkan ketika kami harus mengalami segala sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa ada kalanya nasib malang, ketidakberuntungan, kecelakaan datang dalam hidup kami. Kami yakin ketika semua itu datang dalam kehidupan kami, itu tidak berarti bahwa Tuhan hendak mendatangkan sebuah musibah bagi kami. Namun, yang kami yakini bahwa realitas kehidupan kami sebagai manusia tidak lepas dari itu semua. Oleh karena itu Tuhan, dalam doa kami tidak meminta supaya kami dilepaskan dari segala sesuatu itu. Segala bentuk kemalangan, ketidakmujuran, bencana, kecelakaan, dan lain sebagainya. Namun,
Yang kami pinta dan kami harapkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan dapat senantiasa menguatkan kami, supaya kaki kami tidak gentar, langkah kami tidak goyah, supaya kami mampu menghadapi segala bentuk pencobaan hidup yang hadir dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kekuatan dari Tuhan dapat menolong setiap kami supaya kami dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik, supaya nasib malang itu dapat menjadi sebuah berkat bagi kami. Hal-hal yang tidak baik dapat menjadikan atau dapat mendatangkan sebuah kebaikan dalam kehidupan kami. Itu semua hanya bisa kami dapatkan karena pertolongan Tuhan. Tetaplah beserta kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari di masa yang akan datang. Karena kami bukanlah siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kami ini hanyalah manusia-manusia lemah. Dan kami hanya dapat bertahan hanya jika Tuhan beserta kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami mohon perlindungan dari Tuhan. Kami mohon berkat dari Tuhan. Kiranya istirahat malam kami dapat menjadi kekuatan baru untuk menjalani kehidupan kami di esok hari dengan penuh rasa optimisme dan semangat, dan penuh dengan kepercayaan bahwa Tuhan ada beserta kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, senantiasa percaya bahwa kita dapat selalu menjadi manusia-manusia yang kuat dalam menghadapi setiap perkara yang datang dalam kehidupan kita. Karena Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.